dianggap bagian dari pengalihan isu. Halo guys, selamat datang di Hexago Story. Bayangkan jika mantan presiden yang kita lihat setiap hari bukanlah orang yang sama. Bayangkan jika sosok itu hanyalah hasil rekayasa, sebuah duplikat, ataupun sebuah cloning. Teori ini terdengar gila, tapi di internet, teori konspirasi tentang Presiden Jokowi yang dikloning mulai beredar luas. Banyak yang bertanya, benarkah sosok yang kita lihat hari ini adalah Jokowi yang asli? Ataukah hanya replika buatan yang sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu? Isu ini pertama kali muncul dari perdebatan di media sosial. Ada warganet yang merasa penampilan Jokowi berbeda-beda tiap kesempatannya ya. Kadang terlihat lebih muda, kadang terlihat lebih tua, kadang suaranya berbeda, bahkan ekspresi wajahnya tidak sama. Dari sini lahirlah dugaan bahwa Jokowi memiliki kembaran rahasia atau bahkan sudah digantikan oleh versi cloning. Mari kita lihat beberapa bukti yang sering disebut. Pertama, perubahan bentuk wajah di beberapa foto, struktur hidung, telinga, bahkan rahang terlihat tidak konsisten ya. Kedua, suara, banyak yang merasa suara Jokowi ini berubah-ubah, kadang berat, kadang juga lebih ringan. Ketiga, gaya berjalan, ada saat-saat Jokowi tampak bungkuk dan lelah, tetapi di lain waktu ia berjalan begitu tegap, seolah-olah jauh lebih muda. Semua ini menambah bahan bakar untuk teori konspirasi bahwa Jokowi bukan lagi sosok yang sama. Sebenarnya teori cloning pemimpin bukanlah hal yang baru ya guys. Fidel Castro, Saddam Hussein, bahkan Kim Jong-un, semuanya pernah dikaitkan dengan isu pengganti atau cloning. Bahkan musisi dunia seperti Paul McCartney pernah dituduh telah meninggal dan digantikan oleh kembaran rahasia. Lalu, mungkinkah hal yang sama ini terjadi di Indonesia? Apakah Jokowi hanyalah bagian dari pola global, di mana pemimpin dunia diduplikasi demi kekuasaan yang tak terbatas? Jika benar Jokowi dikloning, pertanyaannya adalah, untuk apa? Mengapa itu dilakukan? Ada yang berteori, cloning dilakukan agar presiden bisa menghadiri banyak acara sekaligus. Tapi ada pula yang percaya sosok asli sudah tidak ada dan pengganti digunakan agar stabilitas politik tetap terjaga. Dan versi yang paling ekstrim mengatakan bahwa cloning ini adalah bagian dari eksperimen global, di mana Indonesia dijadikan laboratorium rahasia untuk menguji teknologi pengganti manusia. Namun sekali lagi kita bertanya untuk apa? Karena sekarang Jokowi bahkan sudah tidak menjadi presiden. Oke, namun secara sains cloning manusia masih menjadi kontroversi. Sejak keberhasilan cloning domba Dolly tahun 1996, isu cloning manusia memang mencuat. Tapi hingga kini belum ada bukti resmi bahwa cloning manusia benar-benar berhasil dilakukan. Jika benar Jokowi dikloning, berarti ada teknologi rahasia yang tidak pernah terungkap ke publik, dan pertanyaannya, siapakah yang punya kekuatan sebesar itu dan mengapa harus Jokowi? Tentu saja ada penjelasan logis di balik semua ini. Perbedaan wajah bisa jadi hanya akibat pencahayaan dan sudut kamera. Untuk suara bisa terdengar berbeda karena mikrofon, kondisi kesehatan, atau sekedar kelelahan. Itu sangat berpengaruh juga. Gaya tubuh pun wajar berubah-ubah seiring bertambahnya usia. Tapi, bagi para pecinta teori konspirasi, justru penjelasan sederhana ini dianggap bagian dari pengalihan isu. Mereka percaya ada kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi. Teori konspirasi tentang Jokowi yang dikloning mungkin terdengar mustahil.
Tapi di dunia yang penuh rahasia, di balik politik dan kekuasaan, siapa yang bisa memastikan apa yang benar dan apa yang salah? Apakah semua ini hanya permainan imajinasi, atau ada potongan-potongan kebenaran yang memang sengaja disembunyikan? Pada akhirnya, kita hanya bisa bertanya-tanya. Cloning, pengganti, doppelganger, semua hanyalah potongan cerita yang bisa membuat kita berpikir dua kali tentang realitas yang kita jalani. Apakah Pak Jokowi benar-benar satu-satunya Jokowi? Ataukah di luar sana ada lebih banyak versi dirinya yang kita tidak pernah tahu? Kebenarannya mungkin tak akan pernah terungkap, dan misteri ini akan terus hidup selama ada orang-orang yang percaya bahwa tidak ada yang benar-benar asli di dunia politik. Oke guys, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Jokowi benar-benar di-cloning? Ataukah semua ini hanya teori konspirasi yang terlalu liar sehingga hal ini bisa menutupi suatu isu yang besar yang terjadi di negara ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di next episode di konspirasi berikutnya. Saya pamit.